Setiap 17 Agustus, proklamasi kemerdekaan itu pasti deh dibacainya dengan suara yang tegas, keras, dan lantang. Nah, di momen ini juga nih, banyak orang-orang FOMO yang langsung update status kemerdekaan biar kelihatan berjiwa nasionalis. Ada juga sih yang bener-bener berjiwa nasionalis, dia itu nggak perlu upload di sosial medianya untuk nunjukin kalau dia itu bener-bener berjiwa nasionalis. Dari banyaknya orang yang kayak gini nih, lu juga pasti salah satunya orang yang pernah pura-pura sakit atau sampai pura-pura pingsan supaya nggak ikut kepanasan di tengah-tengah lapangan pas lagi upacara dilangsungkan. Kepikiran atau kebayang gak sih lu sama satu hal yang kedengarannya simple ini? Gimana sih waktu pertama kali proklamasi kemerdekaan itu dibacain? Apakah sama kayak sekarang? Gue spoiler dikit ya. Kondisi Bung Karno saat pertama kali membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, beliau itu sedang sakit malaria loh. Tapi beliau tetap berdiri dan mengumumkan kemerdekaan Indonesia di depan rakyat dan disalurkan langsung di seluruh penyiaran pada waktu itu. Kita sekarang cuma nontonin doang sih. Mungkin gak kerasa ya perjuangannya. Jadi gini, malam sebelum pembacaan proklamasi, Bung Karno tuh udah ngerasa badannya udah gak enak banget sebenarnya. Dia ngerasa badannya panas, pusing, menggigil. Nah, di sini nih, di momen ini dia coba buat istirahat, berharap besok paginya dia bacain proklamasi itu dengan lancar. Nah, besoknya nih, pagi-pagi buta banget, beliau panggil nih dokter pribadinya yang bernama Dr. Soeharto. Nah, jadi setelah dikasih obat sama Dr. Soeharto, beliau ini masih nih kelihatan pucat banget dan kayaknya kalau lu yang di posisi itu, lu bakalan gak mau ngapa-ngapain tuh seharian. Ini tidur aja ya nggak, tapi beda nih sama dia. Dia tetap berdiri tegak bilang, kita lanjut terus. Nah, di momen ini, lu bayangin, siapa lagi coba yang bisa bacain proklamasi selain presiden kita sendiri. Di jam 10 paginya, Bung Karno ini keluar dari rumahnya bersama Bung Hatta. Beliau ini berdiri tegak, menggunakan jas putih andalannya, dan tersenyum seolah tidak ada apa-apa nih dalam tubuhnya. Padahal di momen ini juga, banyak rakyat yang menyaksikan kalau keringat terus bercucuran dalam tubuhnya. Di depan Bung Karno, sudah banyak rakyat yang ingin menyaksikan momen paling bersejarah di bangsa ini. Setelah membacakan proklamasi kemerdekaan, bendera merah putih langsung nih dikibarin. Rakyat berbondong-bondong untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung Karno, dia langsung masuk nih ke kamarnya karena memang sudah nggak kuat lagi kali ya menahan rasa sakit di badannya. Setelah membacakan proklamasi kemerdekaan, tubuh beliau nyaris saja tumbang. Tapi beliau nggak ngeluh nih. Justru beliau bangga nih, sudah mengeksekusi momen paling bersejarah dengan se-epic itu. Yang anehnya, cerita ini tuh jarang banget ada yang tahu. Padahal proses dari proklamasi itu sendiri jauh lebih dalam. Nah, di sini tuh Bung Karno bisa aja sih egois buat nggak ngebacain proklamasinya pas dia lagi sakit. Tapi nggak gitu bro. Beliau nih tetap maju karena dia tahu ini bukan kepentingan soal pribadi. Ini kepentingan menyangkut seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Nah, mentang-mentang nih kita udah merdeka, kita jadi lupa apa arti kemerdekaan itu sendiri. Kemerdekaan itu nggak diraih dari kenyamanan dan rasa mager lo. Kemerdekaan itu diraih dari penderitaan dan perjuangan. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa juga like, subscribe, dan share video ini. Sekian dari gua. Terima kasih.